Jadi kalau kamu selalu ngerasa malas-malesan, kamu selalu ngerasa nggak bisa produktif seharian, ini karena kamu salah dalam melakukan beberapa habits ataupun kebiasaan. Dan juga kamu ingin produktif seharian serta ilangin rasa malas-malesan, aku buat video ini khusus untuk kamu sehingga kamu bisa dapetin hidup yang lebih produktif lagi. Dan juga bisa ilangin rasa malas dan kamu bisa mengontrolnya. Lalu, di dalam dirimu pasti bertanya-tanya, gimana sih caranya supaya aku bisa produktif seharian? Gimana sih caranya biar aku nggak malas-malasan terus-menerus? Gimana sih caranya biar aku nggak malas-malasan terus? Karena ada satu trik yang harus kamu ketahui, yang mana kamu mungkin nggak tahu trik ini. Yang mana trik ini bisa membuatmu lebih produktif seharian, bahkan mengurangi rasa malas yang kamu miliki. Dan pada video kali ini, kita lihat gambaran besarnya. Yang pertama, menulis tulis di malam hari. Yang kedua, konsumsi konten edukasi. Yang ketiga, unfollow akun yang bikin kamu terdistraksi dengan apapun itu. Mari kita bahas dengan yang pertama, menulis to-do list di malam harinya. Bagi kamu yang belum tahu, aku nggak bisa lewatin hari tanpa menulis to-do list. To-do list ada seperti tugas-tugas apa aja yang harus kamu lakukan di hari tersebut. Sama seperti kamu sekolah, mata pelajaran apa yang akan kamu pelajarin di hari tersebut. Contoh, hari Senin ini aku mau nulis naskah video, lalu aku ingin membaca buku, lalu aku ingin membuat video ini dan semacamnya. Dan itulah to-do list ataupun list-list tugas yang akan kamu kerjakan di hari tersebut. Aku saranin pada kamu wajib banget menulis to-do list dan jangan sampai kamu melewati hari tanpa menulis to-do list sama sekali. Mulai sekarang tulis to-do list, mulai sekarang tulis target harian. Stop melewati satu hari tanpa tujuan. Dengan adanya to-do list yang kamu susun, kamu nggak akan lebih banyak kehilangan waktu kamu. Waktu kamu akan lebih terarah dan juga lebih terstruktur dengan adanya to-do list yang kamu tulis di malam harinya. Dengan adanya to-do list ini akan melatih disiplin kamu, dengan adanya to-do list ini akan mengurangi rasa malas yang ada di dalam diri kamu. Karena kalau kamu perhatikan dan kamu rasakan, rasa malas ini bisa banget kamu kontrol dan kamu atur dengan sesimpel kamu rutin menulis to-do list yang tadi aku katakan. Dulu aku pernah ketika beberapa bulan yang lalu, waktu lagi liburan, kegiatan aku tuh cuma di rumah aja. Tapi di saat tersebut aku nggak menulis-tulis sama sekali. Kamu tahu apa yang terjadi? Ya, benar banget. Hidup aku nggak teratur sama sekali. Hidup aku nggak ada tujuannya sama sekali. Dari pagi sampai sore, malam, bahkan hidupnya cuma scroll sosial media dan juga rebahan di dalam kamar. Nggak ada tujuan yang aku capai, nggak ada sesuatu yang meningkatkan diriku sendiri. Dan dari kejadian tersebut aku sadar bahwa penting banget untuk kita menulis to-do list meskipun aku lagi liburan. Maka dari itu, dari kejadian tersebut aku mulai merutinkan diriku untuk menulis to-do list setiap hari. Dan aku harus memaksakan diriku untuk menulis to-do list. Apakah sampai di situ? Tentu enggak. Ketika aku menulis to-do list pun masih ada satu masalah yang aku alami. Yaitu ketika menulis to-do list di pagi harinya. Kenapa masalah? Karena ketika aku menulis to-do list di pagi harinya, seringkali hal yang aku tetapkan itu nggak semaksimal yang aku lakukan di malam hari sebelumnya. Contohnya, kalau sekarang kamu lagi di hari Senin, maka di malam sebelum tidur, kamu harus buat dulu to-do list untuk di hari Selasanya. Kamu harus ngapain aja di hari tersebut. Tujuannya adalah sesimpel kalau kamu bangun di hari Selasanya, kamu nggak bingung lagi kamu mau ngapain aja. Karena kamu sudah merencanakan hal tersebut di Senin malam kemarin. Kamu konsisten lakukan hal ini selama 6-12 bulan ke depan, maka kamu akan lebih produktif dibandingkan kamu nggak menulis to-do list seperti itu. Kamu bisa produktif dan nggak malas kalau kamu menulis to-do list harian, terutama di malam hari sebelum hari H. Hal selanjutnya yang bisa kamu lakukan untuk bisa produktif sepanjang hari adalah kamu harus konsumsi konten edukasi. Hindari konten hiburan, hindari konten entertain. Kamu harus mengambil kontrol dirimu kembali. Karena di saat masuk ke dalam video ataupun konten hiburan, kamu akan susah untuk keluar dan sadar kembali. Kamu akan terjebak di dalam lautan konten hiburan tanpa batas yang hal tersebut membuatmu kecanduan kepadanya. Dulu aku berpikir bahwa gak masalah banget untuk sesekali mencari hiburan di dalam konten-konten hiburan di YouTube ataupun platform lainnya. Jadi kayak gini, sebentar-bentar scrolling IG, bentar-bentar scrolling TikTok, YouTube, dan semacamnya. Dan itu aku rasakan enjoy-enjoy aja dan senang-senang aja. Tapi masalahnya adalah, seringkali aku nggak kerasa udah buang beberapa menit bahkan berjam-jam untuk rebahan dan scrolling sosial media doang. Masalahnya aku nggak bisa manfaatin waktuku dengan baik.
Masalahnya aku malah hanyut di dalam lautan sosial media dan aku nggak mendapatkan manfaat sama sekali. Maka dari itu, aku sadar bahwa, oh ada nih yang nggak beres kalau aku terus-menerus scroll sosial media doang. Ada nih yang nggak beres kalau aku terus-menerus konsumsi konten-konten hiburan yang bisa menghibur aku. Iya sih benar, konten hiburan itu seru banget dan enjoy banget. Tapi nggak bagus buat kita ketika itu berlebihan mengkonsumsinya. Maka dari itu, berdasarkan kejadian tersebut, aku mulai bertekad bahwa aku harus kurangi scrolling sosial media. Aku harus camkan ke diriku bahwa sekali aku masuk ke lautan sosial media, aku harus paksakan diriku untuk keluar dari sosial media tersebut dan beralih kepada konten-konten yang beredukasi. Nah, dari situ ketika kamu udah bisa keluar dari lautan konten hiburan dan beralih ke konten edukasi, seperti self-development, sejarah, karir, uang, bisnis, dan semacamnya, itu tuh kamu bisa membuka wawasanmu lebih luas daripada kamu konsumsi konten hiburan doang. Dan kalau kamu sadar, kamu ini sekarang ada di zaman yang serba privilege. Kamu bisa mengakses ilmu-ilmu yang ada di internet dan ilmu tersebut nggak tersedia di zaman dahulu. Dan itulah yang harus kamu manfaatkan di zaman sekarang ini. Jauhi konten hiburan, jauhi konten entertain, mulai konsumsi konten edukasi. Mulai sadar diri, konten edukasi ya sangat boring banget. Konten edukasi sangat membosankan banget. Tapi kalau kamu bisa tahan dari rasa boring tersebut dan keluar dari zona nyaman konten hiburan, konsisten lakukan hal tersebut selama beberapa bulan, kamu akan mendapatkan hidup yang lebih bernilai ketimbang dirimu yang terlebih dahulu. Lalu kamu gak cukup hanya dengan konsumsi konten edukasi doang. Next step-nya adalah kamu harus unfollow akun yang membuatmu terdistraksi. Pernah gak kamu ngerasa kamu lagi scrolling Instagram, TikTok, dan semacamnya, lalu kamu emang pada dasarnya follow beberapa akun yang membuatmu terdistraksi. Kamu follow akun hiburan, meme, dan semacamnya, dan akun tersebut membuatmu lalai dan juga terdistraksi. Kamu nggak ada niatan untuk ngabisin banyak waktu di sosial media, tapi kamu malah hanyut ke dalam lautan sosial media. Dari satu postingan, kamu akhirnya melihat 5 postingan. Dari 5 postingan, akhirnya kamu melihat 10 postingan. Dari 1 menit, akhirnya menjadi 10 menit. Dan dari 10 menit, akhirnya menjadi 30 menit. Kamu udah habisin waktu 30 menit di sosial media yang tadinya kamu nggak ada niatan untuk melakukan hal tersebut. Lagi-lagi, kamu bisa melakukan hal tersebut karena ada akar yang mendasari hal tersebut. Akar hal tersebut adalah kamu follow akun-akun yang membuat kamu terdistraksi. Akar hal tersebut adalah kamu masuk ke dalam lautan sosial media yang tanpa batas. Maka dari itu, follow akun-akun edukasi, jangan follow akun-akun yang bikin terdistraksi. Kamu nggak bisa mengontrol penuh diri kamu kalau kamu masih memfollow akun-akun mereka. Kamu bisa kontrol penuh diri kamu kalau kamu unfollow mereka. Dengan unfollow akun-akun mereka, kamu bisa mendapatkan manfaat yang lebih banyak seperti 1. Kamu bisa fokus belajar dan bekerja serta nggak terdistraksi apapun itu. 2. Kamu bisa mengontrol diri kamu untuk belajar banyak di sosial media. 3. Kamu memberi asupan gizi kepada otakmu dengan menghindari akun yang negatif dan mulai beralih ke konsumsi konten-konten yang positif. Di saat kamu unfollow beberapa akun yang membuatmu terdistraksi, di saat itu juga kamu bisa lebih grow sebagai orang yang lebih produktif. Bayangkan ya, biasanya kamu melihatkan setiap scrolling sosial media, kamu pengen habisin waktu cuma 5 menit. Tapi yang terjadi, kamu tenggelam di lautan sosial media yang mana terjadi, kamu habisin waktu 30 menit karena kamu memfollow akun-akun yang bikin kamu terdistraksi. Tapi dengan unfollow, dengan unsubscribe, dengan kamu bertekad mewarnai akunmu dengan mencukupkan konten positif yang biasanya kamu habisin cuma 30 menit, yang biasanya kamu habisin waktu 30 menit di sosial media, bisa kamu alokasikan kepada hal lain yang lebih bermanfaat. Bisa kamu gantikan 30 menit sia-sia tadi menjadi 30 menit membaca buku dan semacamnya. Simpel tapi efektif, namun banyak orang nggak menyadarinya. Cukup pencet unfollow, kamu bisa lebih produktif. Dulu aku begitu juga, dulu aku follow berbagai macam hal. Dulu isi Instagram aku yang cuma follow akun ABCD yang mana seharusnya itu tuh bikin aku terdistraksi banget. Yang aku follow cuma akun-akun hiburan dan bikin aku senang banget. Yang mana itu tuh bikin aku bisa sangat betah bertahan di situ bahkan berjam-jam. Tapi masalahnya ada suatu saat ketika aku ngerasa kok ada yang gak beres ya. Kok kayaknya aku seperti terkekang di sini dan gak bisa keluar dari zona ini. Kok kayaknya aku udah tenggelam di lautan sosial media dan gak bisa keluar. Dan banyak macam hal yang lainnya yang bikin aku ngerasa bersalah udah habisin waktu di Instagram sedemikian rupa. Nah di situ aku sadar bahwa ternyata hal sesimpel itu bisa bikin kita terdistraksi. Hal sesimpel memfollow akun-akun yang membuat waktu kita habis kepadanya itu fatal banget.
dari waktu kita yang habis lalu kamu misal telah melakukan hal tersebut. Maka dari situ aku mulai beralih, yang tadinya cuma follow akun-akun hiburan menjadi follow akun-akun edukasi. Ini sesuatu yang nyata tapi positif bagiku. Karena dengan kamu kelilingi akunmu dengan akun orang yang bermanfaat, itu juga akan memicu algoritma kamu sehingga konten yang kamu ditampilkan adalah konten-konten yang juga bermanfaat. Kamu akan dikelilingi sama konten positif karena algoritma tahu kamu sukanya konten positif dan begitu juga sebaliknya. Nah, mulai di sana aku sadar bahwa itu tuh simple habit yang produktif. Itu tuh simple habit tapi produktif. Sesimpel unfollow akun-akun hiburan dan follow akun edukasi. Itu tuh 3 simple habit yang membuatmu produktif. Mari kita simpulkan dari awal. Yang pertama, menulis-tulis di malam hari. Yang kedua, konsumsi konten edukasi. Yang ketiga, unfollow akun-akun yang bikin kamu terdistraksi. Kalau kamu ngerasa konten ini bermanfaat, jangan lupa like dan subscribe. Kita ketemu lagi di konten selanjutnya. Oh iya, kalau kamu suka konten seperti ini, coba deh klik video di sebelah kiri sini, aku yakin itu akan bermanfaat. Bye-bye, terima kasih telah menonton.